Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas sebuah project blockchain. Ya, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah fundamental dan teknologinya. Yang kedua adalah informasi terkait testnetnya, gitu ya. Dimana testnetnya ini sudah confirm teman-teman bisa mendapatkan reward. Tapi mungkin di video ini gua nggak akan kasih lihat tutorial testnetnya karena ini tidak bisa digarap menggunakan laptop gua atau Windows ya. Dia bisa menggunakan dengan operating system yang lainnya. Nanti gua akan jelaskan. Jadi pertama kita bahas dulu dari segi fundamental si Kwai Network dan seberapa bagus dari projectnya. Nah, dari websitenya tampilannya bagus, tapi sebelum kita bahas dari teknologi dan website, silakan kalian follow Twitternya di @kwainetwork dan juga join ke Discordnya di Kwai. Linknya juga ada di deskripsi video. Dua-duanya membernya juga udah mulai banyak ya. Di Twitter sendiri ada 188.000 follower join dari September 2020. Nah, Kwai Network ini adalah sebuah blockchain layer 1 dan dia fokusnya compatible dengan EVM. Artinya teman-teman bisa pakai Solidity. Terus dia juga achieve mencapai 50.000 TPS ya, dan sifatnya keamanannya tinggi dan juga decentralized kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari website ini, websitenya jujur gue amazed banget, bagus banget. Nah, ini kalau kalian lihat ini pakai scroll mouse ya. Jadi kalau kalian lihat yang scroll mouse-nya di sini nih, tengah nih. Nah, ini dia tampilannya keren banget bikinnya websitenya gitu loh. Gue belum pernah lihat website seniat ini bikinnya. Oke, jadi kita bahas aja. Pertama adalah scaling solution ya, dimana Kwai Network ini sifatnya dynamic blockchain dan dia ini bisa menyelesaikan masalah trilema gitu ya. Nah, Kwai Network sendiri dibilang bisa mencapai 50.000 TPS lebih dan dia sifatnya decentralized. Kenapa dia berani bilang? Karena dia menggunakan sistem proof of work. Ya, kan nggak salah dengar, dia harus sistemnya mining, bukan proof of stake. Tapi proof of work dia ini terinspirasi dari Bitcoin dan jauh lebih bagus dan jauh lebih cepat daripada Bitcoin. Nah, nanti kita akan lihat sistemnya gimana gitu ya. Dan sekarang dia ada 80.000 user yang bergabung dengan Kwai Network ya. Nah, terus selanjutnya adalah kalau kita lihat ini adalah proof of work evolve. Nah, ini yang tadi gue bilang ya. Jadi dia terinspirasi dari si Bitcoin ya, blockchainnya Bitcoin, di mana dia menawarkan sebuah sistem yang lebih bagus, lebih ramah lingkungan, biaya lebih murah ya untuk melakukan validasi transaksi. Nah, nextnya selanjutnya adalah dia bisa terintegrasi dengan banyak sekali blockchain gitu loh. Jadi Kwai Network ini nantinya akan menjadi otaknya ya, otaknya pusatnya para blockchain. Nantinya seluruh blockchain itu bisa terkomunikasi ke satu blockchain, yaitu si Kwai. Ya, kurang lebih kayak gitu. Tentu saja juga karena ada EVM compatible, artinya seluruh blockchain yang menggunakan Solidity ataupun EVM seperti kayak Ethereum, ya, Binance Smart Chain, Tron dan lain-lain itu bisa terkoneksi ke Kwai Network. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dia juga udah mulai buka kesempatan buat teman-teman developer yang ingin bangun project ya. Nantinya dia ada beberapa code ataupun tools yang akan disediakan untuk teman-teman bangun di apps di sana. Jadi kalian bisa coba akses saja. Nah, apa aja yang bisa dibangun? Ya, kurang lebih sama dengan blockchain lainnya, semuanya bisa: NFT, sosial, DeFi, DAO, Metaverse dan lain-lain. Nah, untuk developer resource-nya pun juga lengkap. Dia ada dokumen, ada code, ada juga network, dimana semua tools tersebut bisa kalian pakai kalau kalian tertarik bangun di apps di Kwai. Nah, untuk artikel terbarunya ya kayak tadi gue bilang, dia lagi luncurin namanya Iron Edge Testnet dari tanggal 19. Jadi masih ada waktu banget buat kalian garap kalau kalian punya server ya. Nah, ini udah gue kasih clue tuh kalau kalian punya server gitu ya. Nah, partnernya sendiri juga partnernya cukup gede. Ada Polychain Capital ya. Polychain Capital biasanya ngasih duit cukup gede buat project-project blockchain. Terus juga ada Alumni Venture, ada juga Zero One Capital. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang gue akan bahas dari segi proof of work-nya. Jadi kelebihan dari Kwai Network adalah dia menggunakan sistem disebut dengan nama Proof of Entropy Minima ya, atau POEM gitu ya. Jadi kalau kita baca note, Proof of Entropy Minima ini adalah base atau dia terinspirasi dari konsensusnya Proof of Work Satoshi Nakamoto, di mana mereka pengen kembangin si Proof of Work tersebut ya, dari yang cuma bisa transaksinya dikit, terus para user miningnya itu berebutan gitu ya, berebutan transaksi, akhirnya lama transaksinya dan gas fee yang dibayarkan mahal.
akhirnya mereka bikin sebuah sistem baru yang jauh lebih murah ya, lebih hemat energi dan lebih cepat. Nah, jadi di Kuai Network ini konsensus mekanisme dia yang POEM itu dia ini beda dengan POW biasa. Bedanya apa? Jadi kalau POW biasa itu kayak tadi gue bilang, ketika kita melakukan sebuah transaksi, let's say di Bitcoin Network, itu transaksi kita itu akan berebutan gitu loh. Seluruh para miner di dunia Bitcoin itu akan berebutan untuk memecahkan masalah yang kompleks ya, mengenkripsi transaksi kita. Nah, itu yang bikin lama gitu loh. Udah bikin lama, bayarnya mahal gitu. Nah, sekarang dia ini menurunkan sistem yang biasa digunakan oleh Ethereum, di mana nantinya yang akan dihilangkan itu intrinsic berat dari si bloknya untuk melakukan kalkulasi di setiap transaksinya. Jadinya proposal bloknya itu akan dihilangkan gitu loh. Nah, hal ini tentu saja akan mempermurah ya biaya transaksinya. Lalu para miner itu nggak perlu lagi berebutan, karena nantinya dia akan buat kayak semacam sistem sharding, di mana nantinya let's say misalnya nih ada 10 miners ya, atau 100 miners deh, ada 100 miners. 100 miners ini nggak akan berebutan satu transaksi, tapi 100 miners ini akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Let's say dibagi 10, berarti satu shard, let's say kalau kita bilangnya shard ya, satu shard itu akan berisi 10 miners. Jadi setiap ada satu transaksi dia akan masuk nih ke shard, salah satu shard. Oke, dia masuk ke shard yang pertama. Nah, maka satu transaksi itu akan diperebutkan oleh 10 miners. Jadi kayak dipecah-pecah gitu supaya tidak terlalu lama lagi transaksinya. Makanya kenapa dia ngeklaim bisa mencapai 50.000 transaction per second, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus juga apakah ini nantinya akan bagus buat kedepannya? Ya tergantung ya, karena kita nggak tahu seberapa besar reward yang ditawarkan oleh Kuai, karena untuk para miners ini menjalankan servernya atau miningnya itu kan juga saat ini tidak murah ya, biaya listrik dan lain itu juga tetap berpengaruh gitu loh. Tapi kita lihat apakah proof of work yang baru ini akan menggiurkan nantinya menjadi pemecah masalah proof of worknya Bitcoin, kita nggak tahu. Nah, untuk masalah tokenomic, kalau kita lihat di dokumennya, jadi tokenomic ini belum ada ya, belum jelas. Jadi ini masih under construction. Jadi tokenomic Kuai protokol itu belum dirilis, tapi nanti akan dirilis. Dan kalau nantinya teman-teman lihat ada project yang mengatakan oh kita lagi ada pre-sale atau private sale atau Kuai Network sudah listing, ya itu belum ada. Tokenomic aja belum ada gitu loh. Jadi itu hati-hati scam. Gitu ya kurang lebih ya. Untuk walletnya sendiri dia tidak pakai MetaMask ya, walaupun dia support EVM. Kenapa? Karena walletnya sendiri itu nantinya dia akan pakai sistem yang disebut nama ERC. Jadi kalau Ethereum itu ERC 20, ERC721. Nah, itu kalau di EVM. Tapi kalau di Kuai itu walletnya pakai QRC20 untuk token, QRC721 untuk NFT ya, QRC1155 itu juga NFT. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman butuh wallet yang berbeda. Nah, walletnya sendiri saat ini ada dua, yaitu Pegasus Pelagus wallet, bukan Pegasus ya, Pelagus. Gue nggak ngerti kenapa namanya Pelagus, padahal kalau kita lihat ya dia bukan kuda sih ya, tapi kapal. Tapi ya entahlah ya, mungkin lebih gampang Pegasus gitu. Sama yang kedua itu Koala wallet. Nah, untuk Pelagus Wallet itu dibangun atau dibuat oleh Kuai Network, sedangkan Koala Wallet itu dibangun oleh pihak lain, namanya Eucalyptus Labs. Jadi mungkin saran gue kan bisa coba pakai Pelagus Wallet dulu. Nah, untuk link download Pelagus Walletnya di deskripsi video ya, pelaguswallet.io. Di sini kan tinggal klik download. Ini extension ya, jadi belum ada mobile apps kan. Downloadnya itu bisa di Google Chrome, di Brave ya, kalau pengguna smartphone itu bisa di Mises. Lalu juga ada faucet.kuai.network. Nanti ketika kalian sudah buat wallet baru, ingat buat wallet baru aja, wallet addressnya kan masukkan di sini ya, depannya 0x. Jadi kalian request Kuai aja, dan kalian akan dapat satu kali request itu setiap 2 menit gitu ya kurang lebih. Nah, terus untuk ngikutin testnetnya gimana kok? Nah, ngikutin testnetnya ini, jadi di sini kalau kita baca ya, jadi kita akan baca dulu di dokumennya. Di sini dia memperkenalkan Kuai Network Iron Edge Testnet. Ini adalah
public testnet ketiga untuk Koi protokol, di mana testnet ini fokusnya untuk para miners ya. Jadi teman-teman butuh server ataupun butuh hardware yang bagus untuk mining, dan ini tidak bisa di OS Windows ya. Nanti gua akan kasih lihat seperti apa untuk dokumennya ya. Jadi nanti kalian bisa cek dokumen. Lalu di sini dia udah bilang bahwa ada 12 million Koi token ya, atau 12 juta token yang akan dialokasikan untuk reward di testnet kali ini, Iron Edge testnet. Jadi kita belum tahu maksimum supply-nya berapa, tapi dia udah alokasin 12 million Koi token, dimana 8 million itu kan diberikan reward distribusi ke para miner berdasarkan banyaknya blok yang mereka hasilkan atau dapatkan, dan 4 million reward akan didistribusikan ke developer yang melakukan deploy smart contract maupun dan juga membuat di apps ya di Iron Edge testnet. Jadi kalau kan para developer bangun di apps, misalnya bikin DeFi atau bikin NFT marketplace atau NFT gaming dan lain-lain, itu kalian akan dapat jatah total 4 million Koi token kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tadi kalau dia bilang dia terinspirasi blockchain itu dari Bitcoin, bisa jadi tokennya juga terinspirasi Bitcoin. Mungkin 21 juta, why not gitu ya. Jadi ya kita lihat aja nanti seperti apa. Lalu gimana caranya kita untuk mendapatkan si tokennya, rewardnya. Nah, basicnya adalah kalian butuh komputer dan internet koneksi yang baik ya. Dimana dia terbagi menjadi dua, yaitu setup untuk menjadi node ataupun setup untuk menjadi miners. Nah, untuk reward paling besarnya itu di minersnya, karena kalian butuh hardware yang bagus, GPU yang bagus. Jadi kalau kalian bekas mining Ethereum, bekas mining Bitcoin yang pakai VGA bagus-bagus, nah kalian bisa coba mining si coin ini aja gitu loh. Nggak ada salahnya kalian coba kalau kalian pengen coba dan punya dana untuk bayar listriknya gitu ya. Nah, kalau untuk yang lebih simpelnya itu di setup a node, tapi ini juga tidak bisa pakai Windows kayak gitu. Walletnya seperti yang gue bilang bisa pakai Pelagus Wallet. Lalu kan nanti tinggal klaim faucet ya kayak tadi. Terus habis itu kan deploy smart contract. Ya kan bikin token di sana, kalian bikin di apps, bikin website dan lain-lain. Nah, terus kan bisa juga menyelesaikan beberapa misi di Galaxy. Nah, ini beberapa misi yang ada di Galaxy. Kalian bisa bookmark aja, pantau, linknya akan gue taruh di deskripsi juga. Ini ada beberapa yang sudah selesai, sudah tidak bisa digarap, tidak bisa dikerjakan, tapi beberapa masih ada yang bisa dikerjakan gitu loh. Jadi kalian kerjain aja apa yang bisa dikerjakan untuk dapat poinnya. Nah, ini kemarin gue ada share sebenarnya di Cryptosias, dan gue dapat poinnya pun baru 95 gitu ya. Jadi ya ini ada beberapa kayak learn about Koi, ini quiz kalau nggak salah, terus ini ada join komunitas, sama ini share Twitter dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi itu mungkin nanti poinnya juga bisa dapat token mungkin ya. Nah, terus kalau kita baca lagi di fase pertama testnetnya itu ada 150.000 blok yang dibuat ya, kurang lebih ada 3 minggu untuk fase pertama. Jadi kemungkinan di fase ketiga ini pun juga tidak lama, paling sekitar 2-3 minggu ya. Jadi nggak lama-lama banget. Terus nantinya untuk insentif activity-nya itu kalian diwajibkan untuk melakukan KYC untuk biar bisa claim mainnet Koi token. Nah, terus untuk di sini informasi mining dan informasi building, users dan juga testnet schedule. Nah, ini untuk testnet sendiri, kalau kita baca dia fase 3 itu sampai Oktober 31 ya, kayak gue bilang sekitar 3 minggu lah ya, 3-4 minggu gitu loh. Jadi ya ini ada fase-fasenya. Lalu di fase keempat nanti adalah di apps testing ya, percobaan di apps. Jadi di November 21 sampai Desember 12 2023. Jadi ini roadmapnya. Di fase keempat ini dia akan ngecek TPS limitnya itu bisa sampai berapa, dia akan naikin sampai 1400. Lalu dia akan ngecek juga beberapa kayak bloknya itu bisa diciptakan berapa dalam berapa waktu ya, bisa 3 minggu, 4 minggu gitu ya. Terus dia juga akan announcement pemenangnya ya, para developer yang mendapatkan insentif reward. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi gue belum bisa bikin tutorialnya buat kalian karena gue tidak punya Linux dan lain-lain. Nah, di sini dokumen untuk menjalankan node. Nah, ini kalau kalian punya server, kalian bisa coba jalin node di sini. Ini kalian butuh namanya itu Linux dan juga Mac OS system.
ya, jadi tidak bisa di Windows. Sedangkan gue pengguna Windows, jadi gue tidak bisa akses. Ini untuk run node ya, tutorialnya ada di sini. Gue akan kasih linknya lengkap, kalian bisa baca-baca aja. Kalau kalian ada yang bisa ngejalanin dan kalian paham cara ngejalaninnya, boleh DM gue di tele buat share ya informasi. Nanti gue share teman-teman lain ya, kita saling bantu gitu ya. Terus juga ada GPU miner. Nah ini untuk mining. Jadi kalau kalian punya hardware yang oke, bisa coba. Di sini dia ada Ubuntu sama Hive OS ya. Dia ada install dan konfigurasi untuk Quay GPU miner, Ubuntu desktop untuk server, dan install konfigurasi Quay GPU miner untuk Hive OS. Biasanya orang pakainya itu yang Ubuntu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dua ini tidak bisa saya kerjakan. Jadi sorry banget teman-teman ya. Videonya selesai di sini dulu. Jadi nanti kalau kalian memang punya server, punya hardware, silakan coba aja ya. Kalau kalian punya hardwarenya, nggak ada salahnya coba mining. Kita nggak tahu, mungkin nanti kalau Quay ini benar-benar bagus dan punya ekosistem, harganya bisa lumayan gitu ya, bisa oke. Oke, paling sampai sini videonya. Kita ketemu lagi di next video. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya, subscribe dan juga komen. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.